Monggo Abah. Karena lidahnya maha kuasa. Karena kita kan lewat terapi akupuntur tadi kan mengambil saya dari belajar. Kenapa dipijat di titik-titik tertentu? Kenapa dipijat di titik tertentu? Mau bisa jawab? Monggo. Apa yang belakang? Monggo. Kenapa kok dipijat di titik tertentu bisa sembuh? Apa Zainul? Apa Zainul? Kenapa dipijat di titik tertentu bisa sembuh? Jawab menarik, jawab menarik. Saya kasih bocoran, hari ini akan sedikit kami sampaikan kepada Anda. Halo. Tinggal 5 menit saya ngomong. Kenapa dipijat di titik tertentu bisa menyembuhkan? Kita ngomong tentang ilmiah dulu. Meskipun semuanya yakin bahwa spiritual di atas segalanya, bahwa Tuhan Yang Maha Esa di atas segalanya, tapi kita ngomong ilmiah dulu. Kenapa ditekan, dipijat di titik tertentu bisa meningkatkan, bisa menyembuhkan, bisa merefresh, bahkan bisa rilis nantinya? Karena ketika ditekan di titik itu akan keluar yang namanya 4 senyawa. Jenengan ingat-ingat, ini sebagai bekal jenengan pijat ketika ditanya oleh siapapun yang berhubungan dengan orang yang ini kenapa sih kok titik ini, bukan titik ini aja, kenapa kok titik kita, kenapa kok titik SD Banten, kenapa titik Hego, kenapa titik RSA 11 dan sebagainya. Oh ini jalur sana memang, jalur saraf di sana, jalur tulang belakang kenapa diurut, di liver kenapa diurut, oh itu jalurnya diurut dan bla bla bla. Wow. Padahal rahasianya simpel, saya sampaikan. Ada 4 senyawa yang keluar. Yang pertama yaitu bradikinin. Dengan cek aja. Bradikinin itu adalah senyawa ketika ditekan di area tersebut, dia mengeluarkan senyawa itu sehingga dia mereduksi sifat sakit di area tersebut, termasuk radang. Yang kedua senyawa serotonin. Ketika ditekan akan menghasilkan rest, istirahat, nyaman. Makanya mau dipijat di tengah-tengah perjalanan, ngantuk, bener? Nyaman. Serotoninnya keluar. Yang ketiga yaitu ketika ditekan di area tersebut, di area tertentu akan keluar yang namanya prostaglandin. Senyawa prostaglandin dia bisa meningkatkan antibodi. Makanya kalau kemarin dipijat itu biasanya antibodinya semakin meningkat, gak gampang sakit lagi. Yang terakhir sel itu dia bisa membunuh virus, kuman, bakteri, patogen, bahkan pijatan sederhana saja bisa membunuh 18 jenis virus kuman yang ada di sini termasuk corona 19, corona 20, corona 21. Selesai. Berapa senyawa? Apa saja? 1. Bradikinin, 2. Serotonin yang ketiga. Yang keempat sel-mas. Mohon maaf, belajar kita semasa-masa belajar, supaya nanti ketika panjenengan benar-benar ketika ada sesuatu pertanyaan, panjenengan bisa menjawab dengan ilmiah. Ini loh titik ini, dia ada simpul-simpul di area sekitar kulit, di dalam kulit ini. Ketika ditekan dia memancarkan, makanya ketika bengkak, radang diurus sekitarnya selesai. Yang kedua, sebuah metode pengobatan tidak lepas daripada teknik-teknik yang sudah umum, mulai dari menekan, menggetar, meremas, memukul, yang terakhir mengusap. 5 elemen praktek pengobatan ini menjadi macam-macam metode rawatan. Kita mau nggak mau kita ahli semuanya. Bahkan muncul terapi ABCD, nah masalah silahkan munculkan apapun. Itu adalah si panjenengan. Kalau hari ini tidak menyampaikan ilmu, ini tidak sharing ilmu, hanya ingin mengulang pengalaman panjenengan saja, mengulang pengalaman dengan siapa ini menjadi pengalaman saling mengingatkan. Budak kalau kalau saya menunjukkan ilmu, mohon maaf saya masih anak jenengan, masih putra jenengan, masih kemarin sejak saya dikasih amanah dari negara untuk menyampaikan hal ini. Maka silakan praktekkan pengobatan asalkan kuncinya adalah mengerti bagaimana anatomi fisiologi. Itu saja. Kalau panjenengan ahli terapi, mohon maaf mungkin sedikit mempelajari anatomi fisiologi ini. HP panjenengan, mohon maaf, engkang Android sangkut kandungan aplikasi anatomi boten. Sampun nggih, yang sudah ada tangan. Yang sudah ada aplikasi anatomi, monggo silakan
silahkan HP panjenengan yang Android unduh aplikasi anatomi fisiologi. Penting banget untuk sarana konsultasi. Jangan sampai orang-orang yang di luar, orang-orang di dalam sini itu sama seperti kawan-kawan terapi di luar sana. Sakit apa? Sakit kepala, pijat kepala. Sakit apa? Sakit telinga, pijat telinga hilang. Sakit kepala. Artinya dimanapun sakit belum tentu. Kenapa? Karena unsur manusia dengan rangkaian ahsan takwimnya itu tidak mungkin manusia itu tidak sempurna. Karena sel tubuh manusia itu diciptakan sempurna. Maka banyak teknik termasuk ada konsep pendekatan psikologi, konsep pendekatan spiritual dan sebagainya. Halo, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, para master, para tabib, para sensei yang hari ini hadir. Saya terus senang hari ini bahwa panjenengan semuanya komitmen untuk bisa sharing, bisa silaturahim. Niatnya silaturahim benar. Maka kedatangan jenengan ini saya yakin banyak pengalaman dan banyak memberikan pengalaman. Saya yakin. Tapi tentunya semua rangkaian keilmuan yang panjenengan dapatkan atau panjenengan ini didapat daripada niat ikhlas untuk saya berbagi benar. Maka saya sampaikan ke panjenengan, saya mewakili dari mitra asosiasi kemudian kesehatan dari asosiasi dari mendampingi dan akan mendampingi panjenengan. Ini kita sedang melakukan proses kerjasama dengan asosiasi sama TENA yang panjenengan hari ini ikuti, yaitu pemberian rekomendasi dan pemberian sertifikasi dan rekomendasi untuk para penyiar tradisional agar panjenengan benar-benar punya 4 komitmen dalam praktek pengobatan. 4 komitmen itu apa saja? 1. Komitmen untuk terus mengembangkan skill. Skill itu apa? Komitmen terus untuk mengembangkan knowledge atau pengetahuan. Mau nggak mau jenengan harus berkembang. Yang ketiga, komitmen untuk terus menyempurnakan attitude atau sikap sifat akhlakul karimah. Saya mau izin hari ini untuk menyampaikan panjenengan yang terapis laki-laki, yang bapak-bapak, mohon izin ibu-ibunya diajari terapi, diajari ngerawat. Sudah dilakukan? Alhamdulillah belum sebagian. Yang ibu-ibu, yang mama, yang mbak-mbak, yang kakak-kakak, izinkan untuk mengajari suaminya, bapaknya, abahnya untuk juga menjadi pakar terapi. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena Indonesia perlu pakar terapis, perlu ahli terapis yang berakhlakul karimah. Kenapa? Karena pelaku praktek pengobatan yang hari ini notabene tradisional itu kalau tidak didukung dengan akhlak yang baik, maka khawatirnya nanti akan muncul yang kemarin-kemarin. Kita sudah tahu lah berita kemarin-kemarin bersih dengan siapa itu, ada yang merah, hitam, biru dan sebagainya. Ini salah satu saja, makanya saya mengajak diri saya, mengajak kawan-kawan, bapak ibu semuanya, para pakar untuk yang ketiga tadi agar menyampaikan, mengajari ke keluarganya, sehingga kita ada klien laki-laki, bukan lagi klien laki-laki. Kalau perempuan nanti klien perempuan, nggak bisa, silakan berangkatkan, belajar dari saya, monggo silakan. Kita ajarkan bagaimana anak yang baik, yang sehingga nanti menjadi contoh ikon. Ini orang Indonesia, ini enak, inilah grup yang bisa dibedakan secara itu. Dan yang keempat adalah komitmen untuk meneruskan legalitas sebagai penyehat tradisional. Yang sudah punya STPT, mohon maaf izin angkat tangan yang sudah punya STPT. Sudah nggih? Yang sudah punya STPT nanti hubungi saya, tak kasih hadiah. Yang sudah punya STPT, oke, semuanya nanti hubungi nama teman saya, nanti tak kasih hadiah. Oke, saya yang punya STPT dan bisa menunjukkan STPT saya langsung. Oke, insya Allah, saya luar biasa pokoknya. Saya akan terlupakan. Yang belum punya STPT, saya ajak panjenengan segera hubungi TENA, hubungi di Pandangan ini. Nanti hubungi beliau, nanti akan kami bantu untuk panjenengan bisa mendapatkan STPT dengan mudah, gampang, sehingga jenengan bisa untuk promosi. Karena di situ ada namanya kompeten, di situ ada namanya poin-poin kompeten. Panjenengan sudah punya sertifikat jumlahnya 10, 20, 50, mungkin 100, tidak apa. Sertifikat piagam, tetapi akan sangat lebih sempurna ketika panjenengan punya STPT. Apapun modalitasnya, kami dari Asosiasi Mitra Komunitas ini akan melakukan MOU
CP-nya secara gratis bisa, saya jamin bisa. Asalkan panjenengan bisa komitmen kepada tenar, kepada beliau, misalkan diberikan. Katanya minta gratis, ya. Lah, aku minta nang sopo. Aku minta sopo. Oke, nggak apa-apa, insya Allah ya, ini jujur ini serius nih, serius. Moga segera nanti panjenengan teruskan untuk program SPT ini. Yang ketiga, alhamdulillah semakin berkembangnya ilmu, semakin berkembangnya pengetahuan, semakin berkembangnya teknologi. Panjenengan pun juga harus terus meneruskan teknologi tersebut. Contoh, ini yang sudah yang praktek bekam siapa? Yang sudah praktek bekam? Semuanya gitu. Yang sudah praktek bekam. Ya rata-rata. Keluhan pada praktek bekam biasanya ketika riset mungkin pembekas, benar? Ketika nyedot mungkin terlalu keras dan sebagainya, benar? Masih membutuhkan jarum, masih membutuhkan lensing device, masih membutuhkan alat-alat. Alhamdulillah nanti ini sebagai peluang informasi juga sebagai temuan terbaru yang akan kita sampaikan ke panjenengan. Insya Allah nanti kalau sudah bekam itu proses pembekaman sudah tidak diperlukan lagi lensing device, sudah tidak diperlukan lagi namanya jarum, sudah tidak ada lagi penolakan daripada undang-undang. Kenapa? Kita punya formulasi. Ketika formulasi itu dipijatkan di punggung, 1 menit itu poin-poin boleh membuka semuanya. Jadi kalau membuka semuanya nanti dari kata dokter itu barang keluar 1 menit poin-poin itu lagi tanpa jarum, tanpa lensing device, tanpa luka, tanpa nyeri dan tidak mungkin ada kena akurat. Kira-kira mau nggak informasinya? Mau. Jadi tinggal disemprot aja herbalnya, ditunggu 1 menit bisa dokter dan tidak membekas bersih setengah jam nggak ada lukanya. Teknologi terbaru yang hanya ada di Indonesia yang sedang kita kembangkan. Kira-kira mau gitu masih bu? Lensing device nggak laporan juga karena sudah terlalu. Maka dalam program Smart Skill S2 yang akan dikembangkan oleh SHM selama 4 hari, panjenengan akan dididik di antara ilmuwan baru sekitar itu, termasuk sarana rawatan yang sudah tidak melalui oral, tidak melalui anal, tidak melalui lesan. Hari ini produk-produk, mohon maaf saya tidak menyinggung produk, cuma hari ini panjenengan juga harus mengembangkan skill. Kalau misalkan sakit kepala, mungkin kalau perlu produk langsung masuk, atau mungkin spray atau tetesan, olesan, itu jangan. Benar. Kita sudah mulai teknologi vibrasi dengan spray kecepatan tinggi. Sakit gigi, ambil ampulnya seperti spidol snowman, tempelkan hanya 3 detik langsung giginya hilang. Sakitnya. Kok giginya yang hilang pak? Sakitnya. Sakit kepala tempelkan berarti jangan melalui tekanan tembok dinamo, semburan melalui pori-pori epidermis sampai dermis kulit on the spot dengan cepat itu bisa selesai. Sakit hidung misalkan, berarti ditempelkan tidak ada suntikan, lebih cepat reaksinya. Kira-kira penasaran belum? Itulah makanya kawan-kawan, dunia pengobatan kalau zaman dahulu kedokteran kalau mau operasi dibedah, nah semuanya sekarang sudah ada yang namanya laparoskopi, pembedahan kecil, nah sekarang ada namanya pembedahan mikro, jadi operasi jeruk, cuma belum ada sampai ini tok selesai. Bahkan operasi tanpa dibedah, ada nggak? Ada di kedokteran. Dunia tradisional pun juga harus ada berkembang. Maka ketika berkembang saya tawarkan untuk panjenengan, silakan nanti belajar di Smart Skill dengan 4 hari 4 malam panjenengan akan dilatih konsep pengobatan